Selamat pagi saudara, Shalom. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bersyukur dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bangkit di dalam iman kita bangkit di dalam pelayanan kita. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk setiap kita. Hari ini saya membawakan satu kabar sukacita untuk setiap kita. Kristus telah bangkit, He is risen. Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, memberikan kemenangan untuk setiap kita. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk setiap kita. Merdeka! Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Mari kita katakan, mulia Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah hidup pujian. Mari tinggikan nama Tuhan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Mari puji Dia. Sang Raja, oh mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, Raja atas segala raja. Nama Tuhan, kita angkat kembali pujian ini sekali lagi. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia
Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Dari surga, dari surga terdengarlah kidung pujian. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Mari puji Dia, puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, termulialah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dan muliakan namanya Yesus, namanya Yesus. Mari puji Dia, puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, termulialah. Hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Biarlah selama-lamanya Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan segala ketakutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa Tuhan, namun Engkau mau datang Tuhan, menyucikan kami, menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melukai hati-Mu Tuhan dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan kami Tuhan, yang sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, yang tidak Engkau sukai Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan atas setiap kami. Sucikan kami Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada satu nama yang kami tinggikan selain Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita akan mengucapkan 10 hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian buat Tuhan dengan bersuka cita, sebab Kristus telah bangkit untuk setiap kita. Mari kita bertepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Namanya siapa? Yesus namanya. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Katakan menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena aku tahu, Dia yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. kami tak gentar Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
Yesus telah bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Mari rayakan kebangkitannya, Allah yang telah mengalahkan maut. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari rayakan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan hidup bagi Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, mengasihinya dan juga melayaninya. Berapapun harga yang harus kita bayar, saudara, ketika setiap kita mengasihi Tuhan dan juga melayaninya, marilah taat dan setia sampai akhirnya. Ku sesali mengiring Yesus
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kelayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara yang terkasih, biarlah kita boleh tetap setia di dalam mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tetap setia untuk mengikut Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Saya senang sekali dapat berjumpa walaupun secara online dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Paskah adalah peristiwa yang sangat penting dari iman percaya kita. Karena apapun pergumulan kita, ada pengharapan dalam Yesus. Ada pengharapan dalam Yesus yang mati dan kalahkan maut. Ada pengharapan bagi manusia di dalam segala pergumulannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 17. Dalam satu tema, tetap ikut Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 17. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Di Minggu Paskah ini kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan peringatan ini menjadikan kekuatan bagi kami. Dan kami mohon biarlah firman Tuhan menolong setiap kami. Boleh bukan saja mendengar, dikuatkan, dihibur, disemangati, tetapi juga dibangunkan. Sehingga iman kami adalah iman yang berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami. Siapapun, dimanapun berada, kiranya boleh diberkati. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, mengubah hati setiap kami. Dengar doa kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membuka dengan sebuah kisah nyata yang baru-baru ini terjadi. Bulan lalu ada peristiwa yang menghebohkan dunia, yakni kecelakaan pesawat terbang China Eastern Airlines Boeing 787-800. Dari perjalanan menuju Kunming ke Guangzhou, pesawat ini tiba-tiba di Bukit Guangxi menukik tajam dan kemudian meledak. Semua yang ada di atas pesawat, 132 orang, meninggal. Para peneliti pihak keamanan kemudian mencari black box dan ditemukan 1,5 meter di bawah tanah. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah menemukan, kepolisian cepat-cepat menggerebek, mendatangi rumah daripada co-pilot, dan mereka menemukan surat wasiat. Apa yang terjadi? Rupanya peristiwa ini adalah peristiwa yang disengaja oleh co-pilot, yakni perusahaan airline. Kita tahu dalam 2 tahun ini maskapai penerbangan itu mengalami kerugian yang sangat besar. Begitu banyak orang tidak terbang dan begitu banyak pilot yang kemudian harus berhenti dan di PHK atau tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang menjadi jual makanan, ada yang buka usaha, ada yang kemudian berubah karier di tempat lain. Co-pilot ini di perusahaannya, di maskapai penerbangan, di merger dengan perusahaan lain. Yang menjadi titik kesedihan dari co-pilot ini adalah tadinya dia pilot senior dan dia harus menjadi co-pilot. Dan siapa yang menjadi pilot di perusahaan penerbangan pesawat yang ditumpangi? Juniornya. Kecewa, egonya tergores.
Dan tak apa lagi yang terjadi. Mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Ada kemarahan, ada kebencian. Sampai pada satu titik dia tidak kuat menghadapi hidup. Dia kemudian di atas pesawat dari perjalanan Kunming menuju Guangzhou, di atas bukit Guangxi itu, co-pilot ini kemudian memukul sampai pingsan pilot juniornya yang adalah orang yang dia kenal. Kemudian dia memegang kendali pesawat itu dan menukik tajam dan meledakkan diri. Semua meninggal. Sebuah hal yang tragis sekali. Dia memalukan bukan saja dirinya, dia memalukan keluarganya, dia memalukan teman-teman koleganya, dia memalukan komunitasnya, dia memalukan negaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup Anda dihancurkan oleh kebencian, oleh ego, oleh kemarahan, oleh perasaan sakit hati, oleh kekhawatiran, oleh ketidakyakinan bagaimana masa depan, ketakutan, kebimbangan. Dan sering kali ini yang membuat banyak orang kemudian lari daripada panggilan hidup. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sebab untuk inilah kita ada, untuk inilah kita diciptakan. Dan inilah yang menjadi pesan daripada Yesus kepada Simon Petrus pada waktu itu. Apa sih yang terjadi saat itu? Saat itu Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut, tetapi para murid rupanya mulai hidup menjauh daripada Tuhan. Para murid bersama dengan Petrus kemudian berpikir, yuk kita nangkep ikan. Sesuatu yang kelihatannya biasa. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Semalam-malaman hendak menangkap ikan tapi nggak ada. Pagi hari Yesus datang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Oke, ketika mereka menebarkan jala sebelah kanan, semalam-malaman satu ekor ikan pun tidak ada. Mereka mendapatkan ikan-ikan penuh di jalannya. Besar-besar dan tidak koyak. Ini mujizat yang luar biasa. Dan Yohanes kemudian mengatakan, itu Yesus. Mereka semua datang dengan senang tapi juga segan. Luar biasa. Diajak sarapan sama Yesus. Ketika selesai diajak sarapan, ada hal yang menarik kejadian di sini. Seolah-olah Yesus itu mengatakan kepada Petrus, Yesus tidak memanggil Petrus. Yesus memanggil nama kecilnya, Simon, anak Yohanes. 3 kali menyebutnya, seolah-olah kesimpulan kalau dalam bahasa sehari-hari saya mengatakan demikian. Yesus itu kemudian bertanya, bukankah aku sudah panggil engkau menjadi penjala manusia? Kenapa engkau menjadi penjala ikan? Apakah engkau mau mengikuti panggilanku? Apakah engkau mau tetap menjalani panggilanku? Tetap ikut aku? Petrus menjawab, iya, aku mau, aku mengasihi engkau Yesus. 3 kali. Pada saat kali ketiga, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Petrus dengan sedih mengatakan, engkau tahu segalanya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita melihat kali ketiga, mungkin saat itu Petrus langsung ingat, dia baru-baru yang lalu sebelum penyalipan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa dipilih 3 kali? Tidak tahu. Mungkin mengingatkan keseriusannya. Apakah engkau tetap ikut Yesus atau engkau lari panggilanmu dari panggilan yang Tuhan percayakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya baru sadar waktu mempersiapkan renungan ini. Setiap kali saya membaca ayat ini, pikiran saya, oh itu untuk pendeta. Oh itu untuk gembala di satu gereja. Mungkin Yap Muse atau gembala gereja apa. Tetapi ketika saya merenungkan ini, bukankah ini adalah untuk kita semua? Ketika kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh diselamatkan oleh Yesus, ingatlah bahwa ayat ini bukan untuk semua orang. Ayat ini adalah untuk orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Yang sudah mengalami mujizat Tuhan, yang pernah ditolong, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang pernah dilawat oleh Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan. Yesus bertanya kepada setiap kita, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mau tetap ikut Yesus? Dan itu berlaku buat kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah berarti lalu semua orang Nasrani harus menjadi pendeta? Enggak. Bisa jadi Anda adalah guru yang dipercayakan para murid. Bisa jadi Anda adalah orang tua, kepala keluarga yang dipercayakan anak-anak dan istri untuk dilindungi, untuk dijaga, untuk dibawa kepada Kristus.
Saya sedih mendengar begitu banyak suami-suami yang katanya Kristen, katanya Nasrani, tetapi dia memukul istrinya, dia memarahi, membentak-bentak anaknya, seolah-olah anak itu dianggap harus nuruti kemauannya, bukan menuruti kebenarannya, menuruti egonya, bukan menuruti apa yang seharusnya di dalam Tuhan. Banyak orang yang mungkin Tuhan percayakan kepada kita. Bisa jadi kita adalah seorang pengusaha yang Tuhan percayakan karyawan. Bisa jadi domba-domba yang dipercayakan adalah pembantu, karyawan, ponakan. Siapa saja yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan datang kepada Anda dan saya. Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya baru-baru ini membaca, menarik sekali, ada tulisan daripada Profesor Dr. Josh Phelan dari Harvard Medical University. Dia menuliskan satu buku berjudul Aging Well, menua dengan sehat. Jadi beliau mengambil data dari penelitian yang sangat lama dari Harvard University. Ratusan orang diteliti selama sejak dia muda, 1938 sampai 2015-an kalau nggak salah. Pokoknya sampai dia sebagian besar sudah meninggal dan sebagian masih hidup. Dari data itu dia kemudian melihat, apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya umur panjang bahagia? Ada 6 dia mengatakan. Yang pertama adalah physical activity. Ada olahraga, ada kegiatan. Nggak terus diam di rumah, tidur-tidur. Enggak. Orang yang hidupnya umur panjang bahagia ada kegiatan. Dia tidak memakai minum-minuman minum-minuman keras mabuk-mabukan. Dia tidak merokok. Yang ketiga. Yang keempat adalah dia memiliki mekanisme yang baik bagaimana menghadapi upside down, menghadapi kehidupan suka dan duka. Dia memiliki berat badan yang tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak terlalu kurus, menikmati kehidupannya. Dan terakhir, kalau dia menikah, dia memiliki hubungan yang stabil. Dan profesor ini mengatakan, Phelan mengatakan, saya lupa satu hal. Ketika makin meneliti, dia menemukan rahasia utama yang paling penting. Dia mengatakan demikian. The key of healthy aging is 3. Relationship. Kunci menua dengan sehat ada 3. Hubungan. Kalau kita berhenti sejenak di sini, bukankah menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan adalah relationship? Ya. Domba-domba yang Tuhan percayakan adalah relationship. Jikalau kita melakukan firman Tuhan itu bukan seolah-olah Tuhan itu gila hormat. Tuhan itu seperti orang yang kekurangan perhatian kita. Bukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan mempercayakan misi adalah sebuah penghormatan, adalah sebuah privilege, kebanggaan, adalah sebuah kehormatan bagi setiap kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan tujuannya adalah keberhasilan hidup kita. Orang yang berhasil hidupnya bukan orang yang punya harta yang banyak. Orang yang berhasil hidupnya bukan pengalamannya banyak, bukan pendidikannya tinggi, bukan pengaruhnya besar, bukan. Orang yang berhasil hidupnya adalah orang yang tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Untuk inilah kita ada. Untuk inilah kita diciptakan oleh Tuhan. Dan inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes waktu itu. Engkau dipanggil menjadi penjala manusia. Engkau yakin mau menjadi penjala ikan kembali? Petrus kemudian berbalik kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Sejarah mencatat Petrus pada akhir hidupnya bukan cuma di penjara, tapi disalibkan terbalik. Banyak orang melihat ini ngeri, ini tragis. Tetapi dari sudut pandang kekekalan adalah berhasil. Bukan kematiannya, tetapi tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sampai akhir. Finishing well. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang murid yang bermimpi sangat buruk. Pagi-pagi dia datang ke rumah gurunya, dia gedor-gedor pintunya. Lose. Losenya baru bangun, buka pintu. Ada apa muridku, engkau datang pagi-pagi? Apakah ada musibah? Tidak, lalu ada apa? Kemudian murid ini mengatakan, Pak Guru,
Semalam saya bermimpi buruk, mengerikan sekali. Saya sakit keras dan meninggal. Katakanlah kepada saya, kapan saya akan meninggal? Kemudian guru ini mengatakan, saya tidak tahu nak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi tolong berikan jawaban. Anda kan guru kan, Pak Guru kan sering kali didatangi banyak orang dan bisa memberikan jawaban. Tidak pernah kekurangan kata-kata. Kemudian gurunya ini mengatakan, begini nak, muridku, masa hidup manusia itu 70 tahun. Dan kalau kuat, dia dapat bonus bisa 80 tahun atau lebih. Dan kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Ketika manusia lahir, begitu lahir, dia mengalami yang namanya penuaan. Makanya tidak heran ada bayi yang sudah bisa meninggal karena sakit, kelainan, dan sebagainya. Ada orang-orang juga yang kemudian di usia 90 tahun, 100 tahun baru meninggal. Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dia lahir, ada proses yang namanya orang bisa meninggal setiap saat. Jikalau engkau takut, nggak yakin nanti akan menuju kemana setelah kematian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Sebab ia sudah mati di atas kayu salib, mengalahkan maut. Barang siapa percaya kepadanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup yang kekal. Kemudian muridnya mengatakan, Pak Guru, bukankah selama ini itu yang Anda ajarkan? Saya sudah menerimanya. Ya puji Tuhan, syukur. Kemudian murid ini bertanya kembali, lalu bagaimana saya menjalani hidup ini Pak Guru? Kemudian Lao Tzu ini mengatakan, Woman, wei, 现在 all 活 不为明天有利. Jalani hidup yang ada saat ini bukan di dalam kekhawatiran, tetapi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan menambahkan hidup kita. Kekhawatiran saja tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Jalani apa yang Tuhan percayakan. Sebab untuk inilah kita ada. Sebab untuk inilah kita dipercayakan. Sebab untuk inilah Tuhan kasih kita hidup. Pernahkah Anda berpikir, kenapa Tuhan kasih hidup sebagian pada waktu bayi sudah meninggal, ada yang SMP sudah meninggal, ada yang usia sudah lanjut sekali. Saya mendengar ada orang yang sudah usia lanjut mengatakan, aduh kok Tuhan belum panggil, dia sudah menderita. Kenapa? Karena ada misi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan belum selesai. Hari ini setiap Anda dan saya dipanggil hal yang penting. Tetap mengikut Yesus, tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Untuk inilah kita ada, untuk inilah kita diciptakan. Semakin kita menyangkal diri, memikul salib, mengerjakan bagian kita, di sana kita mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan nggak bilang ikut Tuhan pasti lancar, hidup nggak ada kesulitan. Enggak. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun mengatakan, oh ikut Tuhan nggak ada masalah dalam hidup. Tidak. Semakin kita ikut Tuhan, ada suka dan duka. Nggak ikut Tuhan, ada suka dan duka. Lalu bedanya apa? Bedanya, ketika kita ikut Tuhan, tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Disitulah keberhasilan. Disitulah kita diciptakan. Untuk inilah kita ada. Untuk inilah kita diciptakan oleh Tuhan. Tetap setia ikut Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami keselamatan. Karena iman yang kami miliki adalah iman yang sekecil apapun. Ketika kami percaya Yesus, maka iman itu adalah jalan bagi kami untuk memperoleh keselamatan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, menyemangati kami kembali. Bagaimana kami harus tetap ikut Yesus. Karena untuk inilah kami ada. Untuk inilah kami diciptakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan untuk boleh menjalani di dalam Tuhan. Yang mulai menjauh, yang letih lesu Tuhan semangati. Yang mulai meninggalkan panggilan hidupnya Tuhan semangati kembali. Untuk kembali kepadamu, mengikut Engkau. Sebab untuk inilah kami ada di dunia ini Tuhan. Tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati jemaat-Mu bersama dengan hamba Tuhan. Tim hamba Tuhan, gembala sidang.
kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan menyertai, memimpin, memberkati dimanapun mereka berada. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus boleh mengingatkan kita untuk kita boleh tetap semangat di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita boleh tetap terus bangkit di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Kita bersyukur untuk hamba-Nya Pendeta Jeffrey Sudirgo yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya dan keluarganya, memakainya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian persembahan renovasi gereja sampai tanggal 10 April itu terkumpul sebanyak 182.500.000 rupiah. Dan renovasi gereja kita menelan biaya sekitar 1 miliar. Dan biarlah kita boleh bersama-sama mendukung renovasi gereja kita. Dan kemudian tanggal 24 nanti, saudara, kita sudah bisa onsite tetap ya di gereja ya, dan ada baptisan kudus ya untuk 2 saudara kita yang akan menerima baptisan kudus. Kita bersyukur, mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Semoga seterusnya kita boleh tetap terus mengadakan ibadah onsite dengan gedung gereja yang sudah selesai renovasi, khusus bagian dalamnya. Kita bisa menikmati ibadah dengan lebih khusyuk lagi. Ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah.